Kalau kalian suka cerita horor, aku punya satu cerita lagi yang gak kalah seremnya, yang pasti bikin kalian merinding juga ya kayak cerita kemarin. Jadi cerita ini tuh aku dapat dari temen aku, kita panggil aja namanya Siha ya. Siha ini kerja di satu kantor dari 2018 tuh. Dari tahun 2018 sampai tahun 2020, kantornya ini kebetulan menempati satu rumah lah ya di sebuah perumahan di kota Bandung. Aku nggak bisa sebut perumahannya, yang pasti ini perumahan elit sih, terkenal banget. Itu kan bentuknya perumahan gitu ya, terus mereka tuh produksi juga di situ gitu. Jadi rumahnya ini tuh terdiri dari ada gerbang, garasi ke belakang ini itu tuh kayak tempat produksinya gitu loh, sama tempat pengemasan. Terus ada tangga ke atas itu ada kitchen, terus ada office, ada admin, accounting, ada marketing dan lain-lain. Di samping ruang operasionalnya ini ada ruang meeting. Di depan ruang operasionalnya ini tuh ada dua ruangan, satu buat nyimpan barang, buat stok, satu lagi tuh kayak kamar aja gitu yang ada kasurnya. Jadi di jam istirahat mereka kalau misalkan mau istirahat tuh boleh di situ. Jadi kan itu kan rumah yang dijadiin jadi kantor gitu. Jadi pasti banyak kamarnya kan. Terus ada kamar mandi. Terus kesininya tuh ada ruang meeting gitu ya. Meja gede kan biasa buat meeting. Terus di sebelah ruangan meeting itu kayak ada satu ruangan lagi tuh guys, kayak tempat nyimpen barang gitu sih. Tapi di situ juga ada sofa. Biasanya dipakai untuk kalau misalnya ada tamu. Di depan ruang meeting tuh kayak ada taman gitu. Berjalannya waktulah dia di situ kerja kan. Dia kebetulan kerja tuh di bagian pengemasan barang. Selama kerja di situ sebenarnya dia tuh udah ngalamin banyak hal-hal yang ganjil, cuman kayak ya udahlah gitu, mungkin lagi capek aja, mungkin lagi apa aja kayak gitu, karena dia sering banget ngalamin yang namanya rep-repan. Kalau jam istirahat dia tuh biasa banget habis makan siang terus kan masih ada sisa waktu istirahat. Nah dia tuh suka tidur di ruang pengemasan itu, dan di ruang pengemasan itu nggak sekali dua kali dia ngalamin rep-repan. Dia suka ngelihat ada cewek ngerasa orang yang datang gitu, tapi pas dia mau gerak tuh nggak bisa, tiba-tiba kayak ketindihan aja berat badannya, tiba-tiba ada yang gerak, tiba-tiba ada suara apa, pas dia bangun tuh nggak ada siapa-siapa di situ. Itu sering banget. Sampai satu waktu pernah lah dia tidur di depan ruang office, kan ada kamar tuh yang ada kasurnya. Mereka tidurlah di situ sama ada satu teman dia. Kebetulan teman dia ini tuh akunting. Tidurlah mereka di situ istirahat kan. Kan kebetulan kasurnya tuh kasur yang di lantai, nggak ada dipannya gitu loh. Kasur tikar langsung lantai gitu. Jadi mereka pas tidur-tiduran di situ, tiba-tiba dia pas banget lagi menghadap ke pintu gitu. Pas dia udah mulai kriip-kriip gitu ya, tiba-tiba dia tuh kayak ketindihan sesuatu, mau buka mata tuh gak bisa, tapi kayak kebuka sedikit aja gitu. Pas dia kayak gitu, dia tuh ngelihat ada anak kecil di balik pintu, dan anak kecilnya tuh diam aja gitu. Dia doa gitu dalam hati, akhirnya kebangun. Pas dia kebangun tuh gak ada siapa-siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi pas zaman COVID, kan waktu itu ada aturan yang nggak boleh boncengan ya kan, kalau kalian tahu. Kan kebetulan kantornya nggak libur ya, harus tetap beroperasi. Agak susah nih karena kebetulan dia nggak bisa naik motor, otomatis kan dia harus diantar sama kakaknya tiap hari. Dia sama temennya tuh memutuskan lah untuk nginep di kantor. Ngobrol lah ke bosnya, dan bosnya memperbolehkan mereka untuk tinggal di kantor lah selama masa lockdown gitu. Mereka siapkan kan perlengkapannya mulai dari kompor-kompor, makanan-makanan, baju-baju dan lain-lain gitu kan. Siang mereka kayak biasa nih, cuman kan pas lockdown waktu itu kantor sepi, yang belanja juga nggak ada, nggak produksi sama sekali. Jadi akhirnya kebanyakan diem nih mereka. Di samping ruang meeting itu kan ada kayak ruang tamu, ada sofa gitu kan. Cuman karena emang jarang ada tamu selama COVID, jadi kayak kosong aja gitu. Akhirnya si temen aku ini pergilah ke ruang meeting itu. Terus dia tidurlah di situ sambil main handphone gitu kan, sambil istirahat karena emang lagi nggak ada kerjaan banget kan itu. Udah pas mau nyenyak dia erep-erep lagi. Jadi dia tuh ngelihat kayak kebetulan di situ tuh ada satu orang marketingnya. Kita sebut aja Pak M. Pak M ini tuh jarang di kantor karena dia marketing kan, seringnya pergi-pergi. Di dalam ketindihannya dia ini, dia tuh ngelihat si Pak M ini tuh datang nyamperin dia tanpa babi bu, langsung nyekek dia gitu loh guys. Itu dia kan kaget ya. Akhirnya dia kebangun, itu nggak ada orang. Kan dia bingung dong, apa jangan-jangan beneran Pak M nih yang datang gitu, apa nih maksudnya. Terus dia keluar dari ruangan itu, nanyalah ke si adminnya ini, namanya si R lah ya. Nah dia bilang, Kak R, tadi Pak M datang ya katanya gitu. Terus si R-nya ini bilang, enggak, cuman kita doang di sini, hari ini lagi nggak datang, kata si R ini ke dia. Dia kaget dong, kok bisa gitu, dia sampai lihat kayak gitu. Itu serem banget karena dia ngelihat posisi si Pak M itu nyekik dia. Udah di situ tuh. Kalau malam tuh mereka nggak diganggu sama sekali selama beberapa minggu mereka tinggal di situ. Ada juga cerita dari si R ini ya. R ini kebetulan dia akunting di situ kan. Di samping kitchen itu ada tangga turun ke ruang produksi kan. Jadi kebetulan waktu itu tuh lagi nggak ada kerjaan nih si R. R ini tuh ngelihat katanya satu sosok hitam gede berbulu itu lagi diri di tangga sebelah kitchen.
yang jalan mau ke ruang produksi. Dia kaget di situ dan itu posisinya siang-siang. Akhirnya dia ceritalah ke si teman aku ini. Terus kata teman aku, iya kak, aku juga sering banget kayaknya emang penghuni sini gitu. Selama mereka bekerja di situ mungkin ya udahlah ya, masing-masing aja gitu. Singkat cerita, ada nih satu teman mereka namanya Sika. Jadi Sika ini memang kerjanya fokus di produksi. Produksi ini kan di rumah di bagian belakang banget ya. Di sebelah ruang produksi itu tuh ada satu kamar mandi. Jadi pernah lah mereka tuh kayak cerita-cerita gitu kan. Akhirnya Sika ini buka omongan. Dia cerita kalau di kamar mandi yang di sebelah ruang produksi tuh ada nenek-nenek yang jagain. Neneknya baik kok, nggak ganggu sama sekali katanya gitu. Mereka kan bertahun-tahun dong ada di situ gitu kan. Sampai akhirnya 2020 akhir si kantor ini tuh pindah. Tapi posisi rumah ini tuh masih sering dikunjungi sama mereka gitu. Satu waktu kesanalah nih si Pak M ini dengan si Kak. Rencananya tuh untuk bebersih gitu kan, sama ngangkat-ngangkat barang. Tiba-tiba waktu mereka sampai di lokasi, mbaknya tetangganya itu keluar, nyamperin Pak M sama si Kak ini kan. Terus ngobrol-ngobrol lah, mereka biasa lah ya ngobrol ini itu. Terus tiba-tiba si mbaknya ini tuh ngomong gini, nanti kasih tahu aja ya ke yang punya rumah, masa iya tengah malam berisik pak, ada suara masak lah, ada suara ini itulah, ada wangi masakan lah, dapurnya kayaknya bersebelahan banget sama kamar saya, kata si mbaknya gitu, jadi berisik banget kalau malam, katanya gitu. Di situ si Pak M ini kaget dong, kan itu rumah tuh udah kosong ya, hanya dikunjungin kayak sekali dua kali aja untuk ngebersihin doang. Nah di situ kan si Pak M ini mau ngomong ke si mbaknya nih, cuman nggak enak, takut mbaknya takut apa gimana gitu kan. Akhirnya Pak M-nya bilang lah, oh iya mbak nanti dikasih tahu ya sama yang di rumahnya, katanya gitu. Si Pak M ini ceritalah ke si H, berarti memang ada ya di rumah itu, katanya gitu. Emang kenapa pak, kata si H ini. Bapaknya cerita, iya kata si mbak yang sebelah tetangga itu, katanya dia sering banget kayak tengah malam nyium bau masakan, terus ada orang masak sama pokoknya beraktivitas dan kayaknya tuh rame banget di sebelah. Kayaknya kamar mbaknya ini tuh sebelahan banget gitu sama dapur, berarti itu di ruang produksi karena ruang produksi ini kayak sebelah banget sama rumah tetangga gitu. Jadi kayaknya memang aktivitasnya tuh di ruang produksi itu. Cuman anehnya di ruang produksi itu tuh nggak ada kompor. Masaknya tuh dari mana? Wangi masakannya tuh dari mana gitu. Dan mbaknya ini tuh jelas banget denger katanya suara itu tuh dari dapurnya kantor teman aku, dan dia nggak tahu kalau ternyata rumah itu tuh udah kosong lama. Dan rumah ini tuh di sebuah perumahan yang cukup terkenal di kota Bandung, dan orang-orang taunya perumahan ini tuh perumahan elit guys. Kejadian kayak gitu tuh ada.